sesuai dengan dasar tongkat. Ketinggian yang ditentukan ditarik dengan patok yang ditancapkan ke ketinggian tersebut atau dengan garis pada tongkat. Civil Engineering for Road Evaluation Exercise, ini masih di dalam latihan. Misalkan area latihan berukuran sekitar 100 meter x 50 meter di lokasi miring seperti tertera di gambar sebelah, menurun ke tenggara dengan perbedaan ketinggian sekitar 3,5 meter. Area ini memiliki pepohonan pinus, jalur setapak, dan kotak-kotak layanan. Latihan pertama melibatkan uji koordinasi level, kemudian penetapan kontrol vertikal yang akan digunakan pada latihan kedua. Ini memperkenalkan titik perubahan untuk pencatatan metode rise and fall. Lintasan loop tertutup berakhir pada titik acuan yang berbeda melintasi beberapa titik loop terbuka. Latihan ini untuk membuktikan sejumlah titik perubahan yang memberikan kesempatan pada anggota tim yang untuk melakukan tugas observasi, pencatatan, dan penanganan staf. Di mana di latihan kedua yaitu menggabungkan pengaturan lapangan dari grid offset tegak lurus di sepanjang garis tengah yang telah ditetapkan. Tugas ini melanjutkan dari kontrol yang ditetapkan pada latihan pertama dan memperhatikan observasi, pencatatan, dan reduksi perataan area. Kemudian terkait grid layout atau leveling, di mana survei harus di grid dalam pola persegi panjang yang sejajar dengan arah utara dan barat laut atau sesuai dengan sumbu utama seperti pada gambar yang tertera. Hal ini akan memudahkan integrasi ke sistem koordinat lokal untuk sistem SIG atau CAD. Denah area kerja memungkinkan penentuan area grid dan alignmentnya. Titik kontrol dasar harus direferensikan ke titik kontrol yang diketahui untuk memberikan penggabungan koordinat grid ke dalam sistem grid survei lokal. Sumbu alignment dapat ditunjukkan dengan patok survei, tiang ukur atau jalur. Tiang pengukur jarak dan pita ukur akan digunakan untuk menempatkan panah berantai di persimpangan grid. Metode perekaman ketinggian kolimasi akan memungkinkan pengurangan level dam dengan cepat. Jadi tiap sistem grid ini untuk memungkinkan perekaman ketinggian kolimasi, pengurangan level dam dengan cepat. Kemudian selanjutnya itu orthogonal grid layout method. Teknik tradisional menggunakan dimensi segitiga siku datar sebagai kontrol. Metode ini telah digunakan sejak zaman kuno dan berlanjut hingga saat ini dalam industri konstruksi. Segitiga tradisional terbaik adalah segitiga 3, 4, 5, di mana 3 dan 4 adalah sumbu tegak lurus dan 5 adalah panjang hipotenusa. Optical square yaitu alat genggam kecil, kalau lihat di gambar sebelah, yang digunakan untuk membuat sudut siku-siku dengan menggunakan dua prisma penta yang dipisahkan secara vertikal oleh celah kecil. Penta prisma tersebut membelokkan garis pandang melalui permukaan pinus sebesar 90 derajat ke kiri dan ke kanan, seperti pada gambar yang sebelah kanannya itu. Kemudian grid orientasi. Orientasi grid dapat dihitung dengan mengukur dari titik yang diketahui ke koordinat bilangan bulat yang sesuai atau dengan memeriksa denah lokasi. Seringkali denah akan diplot di atas fitur-fitur yang sudah ada yang dapat digunakan sebagai garis dasar. Height from vertical inclination. Bagian dari tugas praktik ini meliputi pencarian tinggi pohon, contohnya ini seperti gambar yang sebelah, menggunakan pita ukur dan klinometer. Klinometer yang disertakan terdiri dari roda gantung terkalibrasi yang ditopang oleh bantalan sapir ganda dalam kapsul berisi cairan. Permukaan roda diberi skala 0 derajat hingga plus minus 90 derajat dan dibaca terhadap indeks pada kapsul. Bagian tepi roda yang dilihat melalui lensa okuler pembesar menunjukkan elevasi dan depresi dari horizontal. Skala ini diukur dalam derajat kiri dan presentasi jarak horizontal ke target. Kinerja tipikal dikatakan sebagai akurasi 1/4 derajat atau skala 0,5 derajat. Roda klinometer dilihat dengan satu mata dan target dengan mata lainnya. Pembacaan elevasi adalah 7 derajat atau sekitar 12%. Tinggi pohon di atas mata pengamat adalah jarak horizontal ke target X tan dalam sudut. Selalu ukur dari jarak terjauh yang memungkinkan sudut kemiringan lebih rendah. Kesalahan penunjuk yang terkait dengan definisi target diminimalkan. Beberapa error di dalam leveling. Bagaimana halnya serangkaian pengamatan ukuran lainnya, perataan tanah diferensial rentan terhadap 3 jenis kesalahan utama yang butuh kesalahan sistematis, kesalahan acak, dan kesalahan atau kekeliruan dalam transformasi data.
Kesalahan sistematis diantaranya kesalahan kolimasi, kelengkungan dan refraksi bumi, kalibrasi staf, dan kesalahan konstruksi mekanis, kaki tokat yang sudah aus, kemudian suhu staf harus diproduksi pada standar suhu sekitar 25 derajat Celcius. Kemudian kesalahan acak itu kesalahan pembacaan pengamat, kesalahan tingkat instrumen, vertikalitas staf, kesalahan gelembung staf, dan yang terakhir adalah kesalahan atau kekeliruan dalam transformasi datum. Jadi yang 2 dan 3 itu mungkin bisa disebutkan oleh human error ya. Kemudian kesimpulan dari bab 2 ini terkait leveling yaitu memperkenalkan pada perataan, yaitu prosedur survei yang digunakan untuk menentukan perbedaan elevasi. Sebagian besar tugas yang akan dilakukan dalam teknik sipil dan operasi pertambangan khususnya memerlukan informasi ketinggian atau elevasi. Dalam bab selanjutnya di buku ini kita akan melihat bagaimana informasi ini menjadi penting bagi proyek desain atau konstruksi. Referensi dari buku khususnya di bab 2 ini yaitu Uren dan Price tahun 2010, di mana judul ininya survei untuk insinyur. Kemudian Gilani C tahun 2010 tentang perhitungan penyesuaian analisis data spasial edisi kelima, dan Bumford tahun 1980 geodesi edisi keempat. Kemudian Featherstone dalam jurnal geodesi tahun 2001, dan panduan pengguna Leakey Ecosystem NA720, NA724, NA728 yang dipakai di dalam buku ini. Sekian paparan ujian akhir semester mata kuliah sistem Super Rekayasa 2